3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Halo kawan-kawan, bertemu lagi bersama saya Nara di Ewako 13. Dan seperti yang kawan-kawan lihat, kali ini Nara akan membawakan sebuah cerita dari manhwa yang berjudul Weak Teacher. Sesuai dengan permintaan di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Setidaknya sampai terakhir kali Nara cek, lebih banyak yang meminta ini. Jadi mohon maaf bagi kawan-kawan yang lainnya. Baik kawan-kawan, tidak perlu kita sinopsis lagi karena sebelumnya sudah ada perkenalan tentang manhwa ini. Dan kawan-kawan pasti juga sudah pada tahu dengan manhwa ini. Kalau begitu, mari kita masuk ke prolognya. Diperlihatkan sebuah kotak kecil di sebuah tempat yang tidak diketahui apa isi dari kotak tersebut. Yang mana diperlihatkan pula terdapat dua kelompok yang sedang bertarung untuk memperebutkan kotak itu. Sayangnya, sang narator tidak memperkenalkan kedua kelompok ini. Meskipun demikian, digambarkan keduanya yang bertarung mati-matian untuk mendapatkan kotak tersebut. Di tengah-tengah pertarungan kedua kelompok itu, ada seorang remaja yang memiliki tatapan yang dingin dan tidak dijelaskan pula berada pada pihak siapa orang ini. Dan sesaat kemudian, hanya dengan satu tarikan pedang, dia menebas begitu banyak orang hingga menewaskannya seketika. Kadang dia bertarung untuk keadilan, kadang pula bertarung untuk iblis. Dikatakan bahwa hubungannya terjalin seperti benang. Dalam seni bela diri ini, apa yang benar atau apa yang salah? Siapa yang dapat mengajarimu? Sebuah tanya yang terus saja berputar di kepalanya. Meskipun dia merupakan seorang seniman bela diri yang mampu membantai musuhnya dengan begitu mudah, bukan berarti dia tidak memiliki seorang teman. Dan tentu saja seorang guru yang mendidik mereka semua menjadi orang-orang yang kuat di Murim. Dan dialah MC kita. Meskipun sebagian orang masih memperdebatkan tentang MC di manhwa ini. Ada yang mengatakan si guru, ada pula yang mengatakan si murid. Namun bagi Nara yang menjadi MC di manhwa ini tentu saja sesuai dengan judulnya. Untuk melindungi kedamaian dari Murim, sekelompok ketua dan master dari 5 generasi membentuk aliansi. Atas nama Jeongpa, keluarga dalam berbagai jumlah bersatu, menghasilkan lahirnya Baekdong Murim Liga atau yang biasa kita kenal sebagai Aliansi Murim. Kwak Yun, seorang cenayang yang menjadi pemimpin pertama aliansi Murim dan memimpin pertarungan melawan Magyo. Sementara itu, orang-orang tidak tahu tentang organisasi gelap yang dibentuk dari Murim dan disebut sebagai Black Flower Liga. Berbanding terbalik dengan Murim Liga yang merupakan cahaya bagi masyarakat Murim, maka Black Flower Liga adalah kegelapan itu sendiri. Mereka punya 3 tugas utama, yaitu pembunuhan, penyuapan, serta mengumpulkan informasi. Karena kekuatan yang besar, Black Flower Liga menjadi organisasi yang paling ditakuti oleh para Magyo dan Sapa. Dan legenda yang memimpin Black Flower Liga adalah Jenderal Komandan Gui Myeongdok. Akan tetapi, karena tidak ada yang tahu wajah asli di balik topeng hantunya, keberadaan Gui Myeongdok jadi tidak diketahui oleh orang-orang Murim. Kita lalu diperlihatkan pemimpin Murim, Kwak Yeon, yang sedang menikmati pemandangan gunung di hadapannya. Sesaat kemudian dia lalu memanggil seseorang. Dengan cepat seketika seseorang telah muncul di belakang sang pemimpin Murim dan tentunya dia adalah Gui Myeongdok. Master, ucapnya. Apakah topeng itu diperlukan di saat berada di depanku? Tanya pemimpin Kwak Yeon. Aku tidak akan melepaskannya selama misiku, jawab Myeongdok dengan segala hormatnya. Sudah 20 tahun sejak kau memimpin Black Flower Liga. Perang dengan Maegyo sudah distabilkan. Karena itu, Black Flower Liga tidak diperlukan lagi. Di samping itu, bukankah ini adalah waktunya bagimu untuk berhenti melakukan hal-hal buruk? Ucap sang pemimpin. Gui Myeongdok tertunduk. Dia mengaku bahwa dia baik-baik saja. Kau kelihatannya tidak seperti sedang baik-baik saja, ucap Master Kwak Yun. Alih-alih menjawab ucapan Master Kwak Yun, Gui Myeongdok malah bertanya apakah ini sebuah perintah. Sang narator membawa kita mundur sejenak. Tepatnya puluhan tahun lalu saat Gui Myeongdok masih kecil. Diperlihatkan pula Kwak Yun dewasa yang sedang menghampiri dan mengulurkan tangannya pada Gui Myeongdok kecil.
Itulah awal dari perkenalan sang pemimpin murim saat ini, Kwak-yun, dengan Jenderal Komandan Black Flower Liga, Gui Myeon-dok. Saat ini Kwak-yun sudah memutuskan untuk membuka sebuah kantor militer. Saat kedamaian di murim tumbuh, maka itu adalah kunci utama untuk mendidik para murid muda. Kwak-yun mengundang beberapa orang master dari aliansi untuk menjadi seorang guru yang akan menuntun anak-anak tersebut. Dan kau akan menjadi seorang guru juga, ucap pemimpin Kwak-yun. Diam 1000 kata si Gui Myeon-dok itu. Tentu saja dia dibuat kebingungan dengan ucapan pemimpin Kwak-yun yang juga merupakan masternya itu. Kwak-yun juga mengatakan kepada Gui Myeon-dok bahwasanya itu tentu saja adalah sebuah perintah untuknya. Lalu kemudian Gui Myeon-dok pun akhirnya menuruti perintah yang diberikan padanya. Karena itu adalah perintah, aku akan mematuhinya, ucap Gui Myeon-dok sembari melepaskan topengnya yang selama ini menutupi wajahnya itu. Kita lalu dibawa ke tempat lain di mana diperlihatkan beberapa orang yang berkumpul di sebuah papan informasi. Berita terbaru dari pembukaan sebuah lembaga pendidikan yang disebut Baik Mukwan menyebar di seluruh Baekdo murid. Tentu setiap keluarga dan klan bergerak cepat mendaftarkan anak-anak mereka. Sementara itu, kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Nam Gong Mai yang sedang berbaring karena begitu lelah setelah berlatih sendirian. Tidak lama kemudian, seorang wanita tua berlari dengan tergesa-gesa menuju ke arahnya. Dia juga menanyakan apakah tuan muda Nam Gong itu berlatih lagi di tempat ini. Nenek, aku harus bekerja keras. Tidak seperti kakak laki-lakiku. Aku tidak terlalu pintar. Jadi, dia tidak menyelesaikan ucapannya. Namun dari raut wajahnya bisa diketahui bahwa anak ini memiliki beban tersendiri, namun tetap mampu menerima kenyataan yang ada. Si nenek yang awalnya ingin mengatakan sesuatu pun hanya bisa diam. Nam Gong sebagai salah satu dari 5 klan paling bergengsi, mereka menjadi kekuatan yang kuat dalam perang melawan Magyo. Pemimpin klan saat ini dari klan Nam Gong adalah Nam Gong Jo. Semua anaknya juga disebut jenius dan telah dikenal sebagai pemimpin generasi selanjutnya. Tapi hanya putra termuda, Nam Gong Mai, yang dipertimbangkan untuk menjadi seorang Dun dengan kemampuan yang rendah. Oh iya nenek, bukankah nenek ingin mengatakan sesuatu? Tanya Nam Gong Mai. Oh astaga, aku pasti sudah pikun. Ayahmu memberitahu kami untuk mengumpulkan kalian semua, jawab si nenek. Tentu saja Nam Gong Mai dibuat bertanya-tanya dan sedikit bingung. Tumben-tumben sang ayah memanggil mereka semua, pikirnya. Kita beralih ke kantor Nam Gong Jo di mana dia sedang membaca sebuah surat yang berisikan tentang lembaga pendidikan murim Baik Mukwan yang akan dibuka. Terlihat pula semua anak dari Nam Gong Jo yang sudah berkumpul dan menyimak perkataan sang ayah. Mereka sedikit terkejut mendengar bahwa murim membuka sebuah lembaga pendidikan. Ayah, izinkan aku menjadi perwakilan dari keluarga kita, ucap Nam Gong Il, anak pertama dari Nam Gong Jo. Tidakkah kau pikir aku lebih baik darimu kakak? Ucap Nam Gong Seon di sebelahnya yang langsung menyanggah perkataannya. Kalian berdua itu terlalu tua untuk ini, ucap Nam Gong Hui dengan santainya. Nam Gong He, anak keempat, juga tidak ingin kalah. Aku yang seharusnya ditunjuk oleh ayah, ucapnya pada kakak-kakaknya itu. Sementara keempat saudara-saudaranya berebut menawarkan diri agar sang ayah memilihnya, berbeda dengan Nam Gong Mai yang merupakan anak terakhir. Dia hanya diam dan tertunduk. Sepertinya aku tidaklah penting, gumamnya yang sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri di hadapan kakaknya. Sang ayah mengatakan kalau dia akan segera memilih seseorang untuk mewakili keluarga mereka. Anak pertama tentu yang paling menggebu-gebu dan berkeras agar dipilih oleh sang ayah. Diam! Bentak sang ayah yang membuat mereka terdiam dan tentu saja takut untuk mengatakan sepatah kata lagi. Sang ayah perlahan mengangkat tangannya. Dia seolah-olah telah menentukan siapa yang akan dia tunjuk sebelum dia memanggil semua anak-anaknya untuk berkumpul. Dan akhirnya, telunjuk sang ayah tertuju pada Nam Gong Mai. Gung Mai, pergilah, ucap sang ayah. Terkejut si Nam Gong Mai itu ketika ayahnya malah memilih dia daripada kakak-kakaknya. Kau akan pergi ke Baik Mukwan atas nama keluarga kita, lanjut sang ayah. Ya, aku mengerti, jawab Nam Gong Mai yang pasrah akan pengaturan ayah mereka. Keputusan dari sang ayah tentu menimbulkan rasa iri di antara saudaranya yang lain, terutama bagi kakak pertamanya, Nam Gong Il.
Setelah sang ayah menunjuk Namgong Mai sebagai perwakilan keluarga Namgong untuk masuk ke Baek Mukwon, mereka semua bubar dan kita dibawa ke pusat latihan klan Namgong. Diperlihatkan Namgong Mai dan juga Namgong Il yang sepertinya akan baku hantam. Namun berbeda dengan Namgong Il yang terlihat begitu marah, Namgong Mai malah kebingungan dan bertanya-tanya mengapa kakaknya itu begitu marah padanya. Sang kakak yang tidak habis pikir dengan keputusan ayah mereka dibuat begitu geram. Dia langsung menggunakan teknik berpedang Changcheon untuk menyerang sang adik. Pedangnya dipenuhi dengan energi yang berwarna merah keemasan. Tidak hanya itu, bahkan matanya pun berubah menjadi warna yang sama dengan energi pedangnya. Sang Ryong Yuhui, teriaknya yang langsung melesatkan serangannya ke arah Namgong Mai. Tentu saja, itu merupakan hal yang mustahil baginya untuk menangkis maupun menghindari serangan dari kakaknya. Baiknya sang kakak Namgong Il tidak serius menyerang Namgong Mai dan hanya melepaskan serangannya ke kiri serta ke kanan Namgong Mai. Namgong Mai hanya terdiam terpaku, bahkan saking ketakutan dan gemetarannya dia sampai melepaskan pedangnya tanpa dia inginkan. Ada rasa ketidakpuasan yang teramat besar di matanya. Namun dia bukanlah seseorang yang naif dan akan membunuh atau sekedar melukai adiknya hanya karena perkara seperti ini. Aku tidak mengerti pada keputusan sang ayah untuk mengirimmu atas nama keluarga kita, ucap sang kakak kembali menyarungkan pedangnya. Oh, jadi itulah alasannya kenapa kakak marah padaku, gumam Namgong Mai yang akhirnya jawaban dari pertanyaannya itu terjawab. Kemampuanmu yang kurang itu akan mencoreng nama keluarga kita. Kau harus kembali ke rumah secara sukarela setelah 3 bulan. Aku akan berbicara pada ayah saat aku kembali, ucap Namgong Il yang memberikan kesempatan bagi adiknya itu selama 3 bulan. Namun ekspresi dari Namgong Mai membuat kakaknya bertanya-tanya. Apakah kau tidak suka? Bukan begitu kakak, jawab Namgong Mai. Setelah itu Namgong Il tidak berbasa-basi lagi dan lalu meninggalkan sang adik seorang diri yang menunduk merenung di tempat latihan. Sang pengarang lalu membawa kita melompat ke gerbang aliansi Murim. Terlihat pula di sana sudah ada Namgong Mai yang begitu takjub hanya dengan melihat pintu gerbang dari aliansi Murim. Banyaknya orang seusianya yang datang ke tempat ini juga tidak lepas dari pandangannya. Dia hanya bisa bergumam bahwa semua orang itu datang untuk masuk ke Baek Mukwon. Aku mungkin adalah yang terlemah dari mereka semua. Apakah ayahku memilihku karena alasan itu? Tanyaannya di benaknya. Sebagian besar mereka yang datang merupakan anak-anak dari keluarga-keluarga yang terpandang. Ada putra kedua dari Xiao Jupa, dari Pungrio, dari Guangju, dan banyak lagi keluarga atau klan menengah dan ternama lainnya. Sepertinya itulah cara mereka berteman. Aku yakin beberapa dari orang-orang ini datang dari keluarga serta klan yang besar kan? Gumam Namgong Mai yang memperhatikan sekitarnya saling berkenalan satu sama lain dengan menyebutkan latar belakang mereka masing-masing. Mata Namgong Mai terus menyisir area sekitar serta satu persatu orang-orang yang semakin ramai berdatangan. Dan akhirnya matanya terhenti pada seorang gadis berbaju maron dan berambut coklat itu. Diam! Mohon perhatiannya. Aku dipanggil Gumakho. Aku dipanggil oleh asosiasi dan aku adalah salah satu guru yang ditugaskan untuk mengajari kalian semua, ucap Gumakho. Gumakho? Bukankah dia Makho? Makho asosiasi besar yang menggunakan pedang besar dan mengalahkan yang jahat, ucap salah satu anak di sana. Tentu mereka semua begitu senang, bersorak ria karena orang yang akan mengajari mereka merupakan sosok yang terkenal. Mereka sangat senang dan tidak menyesal karena telah memohon pada orang tua mereka untuk dikirim ke tempat ini. Ini merupakan markas besar dari Murim Liga. Anak-anak itu akan memasuki Baek Mukwon, sebuah lembaga pendidikan yang ada di bawah Murim Liga. Mereka akan mempelajari serta melatih seni bela diri mereka di sini. Gumakho juga mengatakan kalau sekarang dia akan dengan acak menugaskan masing-masing dari mereka untuk membentuk kelompok mereka sendiri berdasarkan daftar yang telah disusun. Dengan cepat mereka bergerak dan mencari satu sama lain teman kelompok mereka. Baek Mukwon dipisahkan menjadi 12 kelas. Pemisahan kelompok tersebut terinspirasi dari 12 hewan dari distrik 12, yang mana hewan-hewan itu terdiri dari Ja, Chuk, In, Myo, Jin, Sa, Oh, Mi, Sin, Yu, Sul, dan juga Hai. Mohon maaf ya kawan-kawan, Nara sudah cari-cari di beberapa website. Ini arti nama-nama hewan ini apa ya?
Ya, yang jelasnya seiring berlalunya chapternya kita pasti tahu juga apa arti dari nama-nama hewan itu. Baik, kita lanjut. Namgongmai, dia masuk ke dalam kelas Sa atau kelas ular. Luar biasa. Apakah itu berarti kalau apapun kelasnya, gurunya sudah dipilih lebih awal, dia akan menjadi master dari kelas itu kan? Gumam Namgongmai yang juga begitu senang. Beberapa saat kemudian, kelas ular telah berkumpul dan berada di pusat pelatihan kelas ular. Namun, tidak seorang pun yang mereka temui di sana kecuali sebuah patung yang berbentuk dan bertuliskan ular. Bertanya-tanya tentu mereka di mana guru yang akan mengajari mereka. Dan tidak lama kemudian, muncullah seseorang yang melompat di atas mereka. Orang itu mendarat dengan kerennya di hadapan anak-anak tersebut. Tercengang pastinya mereka melihat orang yang akan menjadi guru mereka itu begitu hebat. Energi yang dikeluarkan dari pria itu begitu banyak yang pastinya membuat anak-anak itu semakin bertanya-tanya apakah dia adalah guru mereka. Maafkan kelancanganku, tapi bisakah aku tahu nama Anda? Ucap seorang anak di sana pada pria yang baru saja tiba itu. Namaku adalah Yang Jung Hyuk, jawabnya. Sontak mereka semakin terkejut, tidak menyangka ketika mendengar nama pria itu. Yang Jung Hyuk merupakan seorang master yang sedang naik daun, dan nama lainnya adalah Little Gyum Guiro. Yang Jung Hyuk kembali melanjutkan ucapannya. Dan aku bukanlah guru kalian. Aku hanya datang ke sini sebagai asisten instruktur. Lanjutnya memperkenalkan dirinya. Dia kelihatan seperti Grandmaster. Kalau dipikir-pikir dia cuma jadi asisten instruktur. Lalu monster seperti apa ya gurunya? Ini hanya untuk 3 bulan. Tapi kalau aku belajar dari seorang Grandmaster, aku pasti bisa menjadi kuat. Dan kau akan mengakuiku kan kak? Gumam Namgongmai di benaknya yang begitu termotivasi oleh dirinya sendiri agar sang kakak pertama, Namgong-il, dapat mengakui dirinya. Jung Hyuk lalu mulai memperkenalkan sosok yang akan menjadi guru mereka. Guru yang akan mengajar kalian diketahui sebagai legenda dari Murim Liga. Dengan satu tangannya, dia memenggal leher seorang madman dan membawa Murim Liga pada kemenangan. Dia ada di garis depan dari medan pertempuran Chonghai. Dan dia adalah satu-satunya yang menghentikan pawai marinir. Dia adalah komandan dari Black Flower Liga, Gui Myeondok. Dialah guru kalian. Ucapkan salam kalian padanya. Ucap Jung Hyuk memerintahkan para anak-anak itu memberi salam untuk menyambut kedatangan guru mereka. Dia melakukan itu semua. Siapa dia? Tanya seorang anak di benaknya. Tidak hanya dia, semua anak di sana juga ikut bertanya-tanya. Pergambaran yang begitu keren, kuat, serta tak tertandingi dari Jung Hyuk membuat mereka berekspektasi tinggi. Namun sayang ketika sang guru muncul, wajah mereka berubah drastis. Dan ya, inilah sosok overpower itu. Sungguh 360 derajat berbeda dengan penggambarannya sebagai seorang jenderal komandan dari organisasi pembunuh terkejam di Murim. Senang bertemu kalian murid-murid. Aku Gui Myeondok, kelas ular. Jadi, aku guru kalian, ucap Gui Myeondok dengan wajah yang begitu pucat lesu, mata hitam tergantung, lemas tak berdaya, seperti orang dengan 1000 masalah yang telah begadang selama 1000 tahun. Jangankan Nara, bahkan para murid-murid itu pun terpelongot terdiam melihat sosok gurunya yang sangat jauh dari karakter yang disebutkan oleh asisten Jung Hyuk sebelumnya. Terlihat murid-murid itu yang membatu karena begitu terkejut dipukul oleh ekspektasi mereka sendiri. Kenapa kau berbohong? Ucap mereka kecewa. Sementara itu di kantor sang pemimpin Murim Liga, aku menyuruhnya untuk melepaskan topengnya. Itu baik-baik saja kan? Ucapnya yang dia sendiri pun sepertinya terlihat ragu akan hal itu. Melihat penampilan dari Gui Myeondok yang merupakan guru mereka, membuat mereka menjadi ragu akan kemampuan Gui Myeondok. Bahkan Namgongmai bergumam bahwa sang guru terlihat sangat lemah. Ini adalah Gui Myeondok. Dia datang ke Baik Mukuan atas rekomendasi dari ketuanya. Pernahkah kalian semua mendengar tentang Black Flower Liga? Tanya Jung Hyuk pada murid-murid itu. Tapi sayangnya anak-anak itu tidak mengetahui apa itu Black Flower Liga. Yang ada mereka malah melanjutkan menggunjing Gui Myeondok. Apakah benar orang itu adalah seorang guru? Bukankah dia kelihatan sakit? Sepertinya dia kelihatan sulit berdiri. Tapi tidak. Bisa jadi ini adalah sebuah tes seperti mari temukan guru yang palsu.
Pembicaraan antara anak-anak itu membuat Jung Hyuk begitu kesal dan geram terhadap mereka. "Kau bajingan! Dia akan menjadi guru kalian. Kalian harus memberi salam padanya!" teriak Jung Hyuk yang diiringi energi yang keluar bersamaan dengan teriakannya itu. Suara yang begitu keras dan diikuti energi yang begitu kuat tentu saja tidak bisa ditahan oleh para murid. Saking kuatnya bagi murid-murid itu, mereka didorong mundur dan berjatuhan hanya karena teriakan dari Jung Hyuk. Tidak hanya murid-murid itu, bahkan sang guru yang ada di sebelah Jung Hyuk pun ikut terjatuh. Aduh. "Guru, apa guru tidak apa-apa?" tanya Jung Hyuk yang menjadi panik. "Kenapa gurunya jatuh? Ngomong-ngomong, itu suara yang mengerikan," gumam Nam Gong Mai yang begitu terkejut tidak hanya karena suara Jung Hyuk, namun juga karena Gui Myeondok yang malah ikut terjatuh. Setelah dia membantu Gui Myeondok bangun, Jung Hyuk kembali memarahi anak-anak itu. "Mengabaikan guru kalian. Aku akan menganggap ini sebagai mengabaikan diriku juga. Apa kalian paham?" bentaknya pada para murid itu. Tentu murid-murid itu tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa diam saja. Dan setelah itu, Jung Hyuk mengatakan kalau guru mereka akan mulai mengabsen mereka. Satu persatu nama mereka pun disebutkan oleh Gui Myeondok, mulai dari Cholbyeon, Changdong, Yul Ryong, Soso, Mo Yongbong. Saat mendengar nama itu, bisikan sesama murid kembali terdengar riuh. Bagaimanapun, Mo Yongbong merupakan seorang naga muda dari keluarga Moyong yang begitu terkenal. Orang-orang mengatakan bahwa kalau Mo Yongbong adalah anak yang cerdas, punya wajah tampan, serta juga punya kepribadian yang bagus. Anak itu kelihatannya seperti orang bodoh. Ayahku dan klan Moyong, dia pernah berkata bahwa kepala klan kami punya hubungan yang buruk. Akankah mereka membenciku? Gumam Nam Gong Mai. Lalu ada Wan Pyo, seorang Sorim atau Solin. Mereka tentu membawa beban karena ini adalah pusat Baekdo Murim. Sementara itu, Shaolin seharusnya bergerak untuk menjaga netralitas. Lagi-lagi mereka memuji betapa hebatnya Baek Mukuan ini. Bahkan bagi Nam Gong Mai, dia hanya bisa melihat seni bela diri Shaolin yang hanya bisa dia dengar sebelumnya. Absen terus dilanjutkan, dan gadis ini bernama Jegal Mi. Klan atau keluarga Jegal merupakan penasehat terkenal untuk Murim Liga, dan merupakan keluarga bangsawan dengan sastra dan juga seni bela diri yang kuat. Jegal Mi, aku seharusnya dekat dengannya saat aku masih kecil. Gumam Nam Gong Mai menatap gadis itu. Namun Jegal Mi langsung memalingkan wajahnya ketika dia menyadari Nam Gong Mai yang terus menatapnya. Dan yang terakhir, "Nam Gong Mai," ucap Guru Myeondok. Seketika semua tatapan mengarah pada Nam Gong Mai. Terdengar suara dari anak-anak lainnya yang membuli Nam Gong Mai. Inikah yang namanya Nam Gong Mai? Satu-satunya yang aku dengar kalau aib dari klan Nam Gong itu Nam Gong Mai. Kenapa aku tidak terkenal? Gumam Nam Gong Mai yang begitu marah pada dirinya sendiri. Aku dengar peringkatnya tiba-tiba jatuh. Dia sangat memalukan. Aku dengar kalau dia tidak punya stamina sama sekali. Banyak kalimat buruk keluar dari mulut para murid yang menggunjing Nam Gong Mai. Namun tiada yang bisa dia lakukan kecuali menunduk dia meratapi dirinya sendiri. "Semuanya, diam!" perintah Jung Hyuk menenangkan suasana ribut dari para muridnya. Guru Myeondok juga mengatakan kalau dia telah selesai mengabsen semua muridnya. 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Ucap Guru Myeondok yang sedang memikirkan sesuatu. Melihat tingkahannya dari gurunya itu membuat Jung Hyuk menanyakannya apakah ada masalah. Namun Guru Myeondok hanya berjalan mendekat lalu membisikkan sesuatu pada Jung Hyuk. Setelah memberi instruksi pada Jung Hyuk, Guru Myeondok pun meninggalkan tempat latihan kelas ular itu. Itu saja untuk hari ini. Pergi ke asrama kalian, kemasi tas kalian, dan tunggu pengumuman kelas selanjutnya, ucap Jung Hyuk. Kecewa tentu si Nam Gong Mai itu kawan-kawan. Apa? Semua yang aku lakukan hari ini adalah hanya untuk hadir dan absen. Kita lalu dibawa ke pondok Baimdan, di mana para murid kelas ular ini akan tinggal bersama selama mereka berada di kelas ular. Pujian penuh kagum dan takjub terlontar dari kebanyakan murid-murid itu. Mereka memuji tempat ini sebagai tempat yang sangat indah. Akan tetapi di antara banyaknya murid yang memuji tentu ada yang terlihat biasa saja bahkan sedikit tidak puas. Dan dia adalah Mo Yongbong.
Aku menduga dia pasti tidak suka dengan kamarnya, gumam kedua murid itu yang terus saja memperhatikan apa yang dilakukan oleh Moyongbo. Bagaimanapun, klan Moyong bukan hanya klan yang terkenal karena kekuatan mereka, tapi juga dengan kekayaan mereka. Jika dibandingkan dengan klan Moyong, tentu saja tempat ini adalah selokan pikir mereka. Setelah menyimpan barang-barangnya, Moyongbo naik ke atas tempat tidurnya dan langsung berlatih tanpa memperdulikan sekitarnya dan beristirahat sebentar pun. Tentu saja, para murid begitu kagum melihat Moyongbo yang tanpa letih dan bisa langsung fokus bermeditasi untuk latihannya. Namun, sesaat kemudian, ekspresi mereka berubah drastis ketika melihat Nam Gongmai. Itu berlawanan, si cerdas dan si bodoh, ucap salah satu murid di sana dan ditempali lagi oleh murid di depannya. Dia hanya rata-rata dibandingkan dengan kita. Hahaha, puas mereka menertawakan Nam Gongmai. Aku bisa mendengar semuanya, gumam Nam Gongmai yang begitu kesal. Tentu sial bagi Nam Gongmai yang tempat tidurnya berada tepat di sebelah Moyongbo, sebab pasti hanya akan menjadi bahan bulian murid-murid lainnya. Moyongbo, aku sudah pernah mendengarnya dari kakak pertamaku. Jika Moyongbo seumuran dengannya, dia pasti akan sangat cocok. Itu pertama kalinya kakakku memperkenalkan padaku seseorang yang diakui. Di tengah-tengah gumamannya, dia kembali teringat dengan perkataan sang kakak yang hanya memberinya waktu 3 bulan, dan setelah itu menyuruhnya untuk kembali secara sukarela ke rumah. Meskipun perkataan kakaknya itu merendahkan serta membuatnya marah, namun di sisi lain Nam Gongmai juga menggunakannya sebagai motivasi untuk mendorong dirinya lebih giat lagi untuk berlatih. Dia meraih sebatang kayu, beranjak dari kasurnya dan berjalan menuju ke halaman. 3 bulan. Aku harus bisa mengetahui kemampuanku dalam waktu kurang dari 3 bulan, gumam Nam Gongmai yang sudah membulatkan tekadnya. Nam Gongmai melatih teknik pedangnya, tidak peduli seberapa lelahnya dia. Dia tidak akan mau menyerah begitu saja dan terus berlatih sepanjang malam dengan sebatang kayu yang digenggam itu. Terlihat pula si Won Piu yang hanya memperhatikannya dari kejauhan. Lalu, para NPC ini, ya tentu saja apa yang bisa mereka lakukan hanyalah bermalas-malasan. Apalagi yang diharapkan dari beberapa NPC kecuali omongannya yang tiada habisnya membandingkan ini dan itu. Salah satu bahkan merendahkan murim liga karena mereka hanya disuruh menunggu saja sampai pengumuman kelas. Baginya murim liga itu cuma sekedar nama, tapi sistemnya sangat berantakan. Bahkan terlihat salah satu di antara mereka yang sudah akan tertidur mengatakan jika dia mendapatkan sebuah posisi, dia akan merubah semuanya. Saat yang lainnya menyarankan untuk pergi ke kamar tamu, bocah yang baru saja akan tertidur langsung terbangun dan bersemangat. Bahkan mereka memiliki ide untuk pergi ke pondok para gadis serta mengajak mereka untuk berjalan-jalan. Sementara itu, di luar pondok, Nam Gongmai terus melanjutkan pelatihannya. Hari demi hari pun berlalu, namun tiada sehari pun yang dia lalui tanpa latihan. Tidak peduli itu siang, malam, bahkan di pagi buta, Nam Gongmai terus saja mengayunkan pedangnya, mengasah latihannya, mengasah kemampuannya, atau lebih tepatnya mencari tahu di mana letak kemampuan terbaiknya. Hari demi hari berlalu, hingga seminggu pun telah berlalu. Jung Hyuk mendatangi pondok para murid itu. Semuanya berkumpul, perintahnya. Kehadiran Jung Hyuk menjadi angin segar yang begitu menggembirakan bagi mereka. Bagaimana tidak? Inilah yang mereka tunggu-tunggu selama seminggu ini. Guru Gui Myeondok, asistennya Jung Hyuk, serta para murid kini telah berkumpul di tempat latihan mereka. Dan yang paling bersemangat untuk mendengar pengumuman ini tentu saja Nam Gongmai. Akhirnya, kelas pertama di Baik Mukuan. Aku yakin kakak akan mengakuiku. Kemari, ayo kemarilah, gumamnya yang begitu yakin akan diterima. Tapi lihat saja ini guru Myeondok, ekspresinya mengingatkan Nara dengan salah satu film horor. Kocak memang guru satu ini. Setelah dia menguap, dia lalu menyebutkan beberapa nama dari murid di sana. Maksudku Moyongbo, Jegalmi, Won Piu, Yul Ryung. Satu persatu nama disebutkan oleh guru Myeondok yang lagi-lagi membuat Nam Gongmai mengomel di benaknya. Apakah guru itu sangat terobsesi dengan absensi pikirnya? Kecuali ucap guru Myeondok yang lagi-lagi menghentikan ucapannya. Mendengar kata kecuali, semua siswa yang tidak disebutkan namanya sebelumnya menjadi begitu tegang menantikan lanjutan dari ucapan guru Myeondok. Kecuali nama-nama itu, semuanya gagal. Kembali ke rumah kalian.
kalimat terakhir dari guru Myeongdok dan lalu menjatuhkan daftar nama siswa di tangannya. Dan tentu saja bagaikan disambar petir, retak hancur semua harapan Nam Gongmai untuk berlatih di Baek Mukwan. Akhirnya alhamdulillah part pertama untuk Quick Teacher ini selesai ya kawan-kawan. Sebenarnya menarik, sebelum membaca manhwa ini kita membaca terlebih dahulu manhwa Gosu. Sebenarnya tidak ada hubungannya sih, tapi ya seakan bersinambungan aja gitu. Ya menurut Nara sih dan juga beberapa pembaca lainnya. Ya gimana kawan-kawan bisa menikmati tidak? Semoga lah ya. Karena kalau pertanyaannya adalah apakah kawan-kawan menyukai ceritanya, pasti banyak yang suka, tapi belum tentu menikmati ketika Nara yang membawakannya. Tapi ya semoga aja tidak begitu mengecewakan ya kawan-kawannya. Dan maaf karena lagi pilek juga nih, 2 hari belakangan malah batuk dan pilek, jadi kayak sengau-sengau gitu lah suaranya. Ya apalah istilahnya di tempat kalian pokoknya. Baik, sebelum Nara tutup, tidak pernah bosan dan lupa Nara ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton serta mendengarkan Nara bercerita hingga akhir. Terima kasih banyak atas supportnya semua kawan-kawan. Mohon maaf bagi kawan-kawan yang sudah request, Nara belum bisa penuhi. Maaf atas setiap kekurangan yang ada pada channel Nara. Dan alhamdulillah jika kawan-kawan semua bisa menikmatinya. Alhamdulillah karena Allah, karena Tuhan Yang Maha Esa masih memberi kita kesempatan untuk saling berbagi hiburan. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.